Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Siska. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Eko. Bagaimana kabarnya, Bu Siska? Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya, Ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Siska menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal yang khusus yang ingin Ibu fokuskan atau Ibu diskusikan? ya Pak. Tentu saja saya merasa antusias ya Pak ya dengan adanya sesi coaching bersama Pak Eko ini, karena memang ada hal yang ingin saya sampaikan gitu Pak. Terima kasih. Tentu saya sangat menghargai kejujuran Bu Siska. Mari kita jadikan sesi ini menjadi ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal yang khusus yang ingin kita bahas lebih dalam di hari ini? Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab saja ya, Bu Siska. Ya Pak. Apa tujuan yang ingin Ibu Siska capai dari sesi coaching ini? Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Saya ingin membahas ini Pak mengenai motivasi belajar siswa Pak. Di sekolah saya ini masih tergolong rendah. Jadi itu yang ingin menjadi perhatian bagi saya begitu Pak, yang ingin dibahas hari ini. Tentang ini ya, tentang motivasi anak di sekolah ya, tentang pembelajaran ya. Ya Pak Eko. Ya baik. Nah, menurut Bu Siska ini apa definisi tujuan akhir yang Ibu Siska ingin capai? Ya tentunya dengan melihat motivasi belajar rendah, saya maunya ya tentu motivasi belajar siswa ini meningkat ya Pak ya, karena berbagai cara sudah pernah saya lakukan, tapi masih di bawah rata-rata motivasi belajarnya, sehingga ini juga berpengaruh kepada hasil belajarnya begitu Pak. Jadi ya saya berharap motivasi belajarnya meningkat, jadi nanti hasil belajarnya juga lebih baik. Ya, sangat bagus narasi yang Ibu Siska sampaikan. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan di sesi coaching ini? Ya, kalau bagi saya siswa semangat dalam belajar itu salah satu tanda ya Pak ya, mereka termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika diberikan tugas mereka mengerjakan dengan baik, dan kemudian dilihat dari hasil belajarnya juga sesuai dengan ketika mereka semangat belajar, hasilnya juga terlihat meningkat begitu Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi Bu Siska. Apa yang Bu Siska merasa kesulitan dalam meningkatkan motivasi anak itu? Saya bingung juga sebenarnya Pak. Setelah saya amati, kalau untuk proses belajar saya sudah berusaha melakukan yang terbaik ya Pak ya. Bukan berarti itu sudah maksimal, itu mungkin belum. Tapi sudah berusaha yang terbaik dengan menyiapkan bahan pembelajaran, kemudian pembelajaran, kemudian kurang semangat untuk belajar Pak. Ya, itu ya, terima kasih. Mungkin bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Bu Siska ketika menghadapi anak ketika motivasinya tidak seharusnya yang Ibu harapkan. Ya, tentu saya merasa sedikit kecewa ya Pak ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya bahwa siswa itu saya dalam pikiran saya itu sangat belajar, akan semangat belajar begitu, tapi ternyata sebaliknya. Ya, saya sangat memahami. Ya. Bagaimana Ibu Siska menghadapi situasi tersebut? Ya, kalau bagi saya tentu tetap melakukan yang terbaik ya Pak ya, tetap mengikuti pembelajaran sebelum prosesnya dimulai, kemudian menyiapkan media macamnya untuk mendukung proses pembelajaran agar mereka lebih termotivasi begitu Pak. Iya. Kita akan bersama mencari solusi untuk mengatasi apa yang Ibu hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya rasa itu saja Pak. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bu Siska dalam mencapai tujuan agar motivasi anak itu meningkat? Ya,
terkait dengan motivasi ini Pak, jadi untuk kami sebagai guru tentu sudah berusaha yang terbaik Pak. Jadi mungkin ini ya Pak, apa saya butuh kolaborasi dengan orang tua murid mungkin ya Pak ya Pak ya. Karena motivasi itu tidak hanya berkaitan dengan intern sekolah saja menurut saya, tapi juga berkaitan dengan hal luar, faktor lingkungan begitu Pak. Itu yang masih saya pikirkan Pak. Ya, jadi udah saya tangkap ada dua ya, faktor eksternal internal ya. Internal ya, eksternal yang lebih mempengaruhi tentang keikutan serta orang tua ya, Bu ya. Iya. Jadi dari hal yang tadi apa yang Ibu prioritaskan dalam rencana aksi Ibu, Bu Siska? Ya baik Pak. Sepertinya saya akan lebih fokus kepada faktor eksternal ya Pak ya. Dengan mengajak kerjasama orang tua murid di sekolah saya untuk ikut juga memperhatikan anak-anaknya ketika belajar di rumah begitu Pak. Jadi kolaborasi dengan orang tua murid mungkin Pak. Iya, iya. Apa strategi Bu Siska lakukan agar tujuan Ibu Siska motivasi anaknya menjadi meningkat? Apa strategi yang akan Ibu Siska lakukan? Ya, yang pertama tadi saya akan terus menyiapkan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak orang tua siswa untuk berkolaborasi, Pak. Kemungkinan saya akan datang ke rumah orang tua siswa ini untuk menggali lebih dalam lagi ya permasalahan yang terjadi di rumah sehingga motivasi belajarnya menjadi rendah, begitu Pak. Jadi kerjasama dengan orang tua lah istilahnya, datang ke rumahnya. Ya, saya dengar dari narasi Bu Siska sangat bagus ya. Jadi itu langkah-langkah yang sangat baik yang harus Bu Siska lakukan. Dan rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bu Siska mengatasi masalah tersebut. Sekarang bagaimana Bu Siska melihat tindak lanjut dari rencana itu? Ya, tentunya saya akan melakukan segera ya Pak ya, agar rencana ini bisa terwujud dan mengajak juga beberapa guru untuk bekerja sama dan tentunya meminta izin juga kepada kepala sekolah agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik Pak. Ya, baik Bu Siska. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab Bu Siska. Apa komitmen Bu Siska terhadap rencana aksi yang akan Bu Siska lakukan? Ya, baik Pak. Komitmen saya akan segera melakukan ya Pak ya. Dalam minggu ini saya akan menyusun rencana Pak untuk datang ke rumah-rumah siswa untuk melakukan sama lah istilahnya dengan orang tua murid menggali bagaimana permasalahan yang terjadi di rumah untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut. Ya, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Siska dalam menjaga komitmen itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, tentunya saya butuh kerjasama dari guru-guru di sekolah, juga guru BP misalnya, kemudian wali kelas, kemudian izin dari kepala sekolah untuk datang ke rumah siswa, kemudian tentunya juga berharap kerjasama yang baik dari orang tua siswa. Ya, terima kasih. Sekarang ada satu pertanyaan lagi Bu Sisa, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, saya akan melaksanakan rencana ini terlebih dahulu ya Pak ya, dan tentunya nanti saya akan mungkin bertemu lagi dengan Bapak untuk menyampaikan perkembangannya Pak. Ya. Ya, kita sekarang berada pada sesi terakhir atau sesi akhir ini. Apa perasaan Bu Siska sekarang yang Ibu Siska rasakan sesudah kita melakukan coaching ini, Bu Siska? Ya, saya merasa lega ya Pak ya, yang tadi awalnya saya masih ragu-ragu dengan adanya sesi coaching bersama Pak ini. Saya merasa senang sekali dan bersemangat dan termotivasi juga untuk meningkatkan Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini mendapat manfaatnya dan mendapat solusi. Saya berdoa agar motivasi siswa Bu Siska di kelas Ibu menjadi meningkat dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Mungkin itu saja Bu Siska yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya Bu Siska. Mudah-mudahan solusi yang saya berikan
memberi manfaat yang berarti bagi Bu Siska.